Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia. Alhamdulillah. Kita ini ya sudah siap belajar hari ini. Sudah, Bu. Sebelum belajar, Ibu minta tolong kamu cek dulu di bawah meja atau kolong-kolongnya kalau ada sampah, coba dicek dulu. Sudah ada, Bu. Sudah bersih? Sudah. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Oke? Ketua kelas, lihat, silahkan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'inir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu ini dulu, tolong dicek ada yang nggak masuk atau tidak. Siapa yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Beberapa. Ada yang piket ya? Iya. Yang tidak masuk siapa? Ibu lihat Alifia atau Alfia. Terus yang piket siapa saja? Burai sama Zahra. Burai sama Jahra. Oke, itu yang tidak masuk berarti 3 ya. Iya. Absen berikutnya nanti detailnya Ibu lihat dari hasil tes ya, karena kamu hasil tes. Oke, sekarang kita lanjut dulu.
sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberi kalian satu quote dulu hari ini. Oke. Tolong lihat di depan. Oke, ada yang bisa bacakan? Oke, coba dibacakan. Ilmu adalah lebih baik daripada kekayaan, karena kekayaan harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu. Ali bin Abi Thalib. Jadi, kenapa Ibu tayangkan quote ini di awal? Ibu ingin ini menjadi motivasi kamu di awal hari ini, ya, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah akan menjadi ilmu yang akan menjaga kamu, dan bahwa ilmu itu lebih penting daripada harta kekayaan. Karena kalau harta akan habis, kalau ilmu semakin lama akan bertambah. Asalkan kamu mau mengamalkan. Oke, jadikan quote ini sebagai motivasi untuk hari ini. Siap ya? Siap. Terima kasih. Lalu berikutnya, nah, Ibu mau bertanya dulu nih, kamu kalau liburan pernah ke pantai nggak? Apa yang kamu lihat di pantai itu ada apa aja? Ada pasir, Air, pohon kelapa, pohon kelapa, saung-saung, saung, terus tukang jajan, kerang. Tukang jajan itu berarti apa? Orang ya? Pedagang, manusia, pedagang. Ada apa lagi? Perahu, banana boat. banana boat, terus? Intinya ada banyak ya? Iya. Kalau nanti coba di otak kamu mulai dipisahkan, yang banyak itu nanti ada 2 kelompok besar. Apa saja? Ya, yang pertama. Yang kedua, pernah lihat tanaman kering? Pernah. Kenapa dia kering? Pernah tidak disiram. Tidak disiram, kekurangan air, kekurangan cahaya matahari, layu ya. Berarti ada hubungan antara air, cahaya matahari dengan tumbuhan, atau antara tanah dengan Tumbuhan. gitu ya. Iya. Nah, setelah kamu menjawab nomor 1, nomor 2 tadi komponennya apa saja yang di pantai, lalu ada yang nomor 2 hubungan dari tanah, cahaya, air dengan tanaman. Kira-kira bisa nggak mengambil kesimpulan hari ini kita mau belajar apa? Mau belajar ekosistem. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Adalah ada rantai makanannya, betul. Terus apa lagi? Ada komponen yang hidup Dan mati. bukan mati, tidak hidup. Beda ya, hidup dan mati. Kamu kayak pasrah banget hidup dan mati. Hidup dan tidak hidup. Oke, tadi sudah kalian kemukakan bahwa kita hari ini akan belajar tentang komponen hidup dan tidak hidup dalam sebuah ekosistem. Berikutnya, sebelum belajar, kita pretest dulu yuk. Buat apa sih pretest? Buat menguji sejauh mana, bukan menguji, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian sebelum belajar. Oke? Linknya silahkan diklik, sudah Ibu share di grup WA, grup kelas. Silahkan diklik lalu dikerjakan pretest. Waktunya hanya 3 menit. Itu ini yang mana dulu? Linknya yang paling atas katanya. Pretest ada tulisannya, link pretest.
Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Tolong kalian ingat skornya. Di situ ada skornya ya. Kalian ingat sebagai skor awalnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kalian pahami setelah kalian belajar hari ini. Jadi, yang pertama harus bisa menentukan komponen ekosistem. Yang kedua harus bisa membandingkan tipe interaksi antara biotik dan biotik. Ya. Lalu membandingkan ekosistem alami dan buatan. Yang terakhir harus bisa melakukan pengamatan terhadap ekosistem. Itu yang harus dikuasai. Nah, coba kita mulai. Coba kalian amati apa saja yang ada di gambar. Cahaya, air, rumput, betul? Ada tanaman, bunga, kupu-kupu, capung, pulsa, betul. Gambar kedua. Ya, apa ini? Padang pasir, bukan padang pasir. Ada apa saja? sisa, rumput, pohon, cahaya, udara. Nah, secara tidak langsung tadi kalian sudah menyebutkan komponen dalam ekosistem. Sebagai bahan literasinya lagi, kita lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang ekosistem. Spesifik adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Jadi spesiesnya itu sama. Contohnya pada koloni lebah madu. Nah, pada masing-masing koloni terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Nah, interaksi pada koloni lebah ini jadi bersifat saling membantu dan menguntungkan. Nah, kemudian ada interspesifik. Interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Nah, di dalam interspesifik terbagi menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan organisme mangsanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua individu, dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang saling bersaing atau kompetitor. misalnya persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah wilayah kekuasaan, berebut wilayah mencari makan, berebut tempat tinggal, maupun berebut pasangan. Contohnya adalah seekor harimau dengan seekor singa. Mereka berdua saling bersaing dalam mencari makanan atau mangsa, maupun persaingan dalam mendapatkan daerah wilayah kekuasaan atau dominasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah netral. Netral ini adalah kehidupan bersama antara populasi dua spesies atau lebih dalam satu daerah, dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Contohnya adalah seekor cacing dengan seekor jangkrik. Nah, mereka tidak saling mengganggu satu sama lain dan tidak ada yang merasa terganggu. Kemudian yang keempat adalah simbiosis. Nah, simbiosis adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Nah, di dalam simbiosis ini kita mengenal ada 3 hubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme
mutualisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mempunyai kebiasaan hinggap di tubuh kerbau. Disitulah burung jalak memakan kutu-kutu yang berada di dalam tubuh dari kerbau, sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak merasa diuntungkan karena memperoleh makanan. Nah, inilah simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi hubungan abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh, jika intensitas cahaya sinar matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, mengakibatkan laju penguapan meningkat. Nah, dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan hujan yang airnya kembali lagi ke perairan. Nah, ini adalah contoh interaksi antar komponen abiotik. Nah, kemudian yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam satu ekosistem. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah. Tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Nah, bersama uap air dari sumber yang lain, maka akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya air kembali meresap ke tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengambil zat hara dalam tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Ini adalah contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya ada sebuah kuis. Bakteri E. coli yang hidup di usus besar manusia merupakan contoh dari simbiosis, komensalisme, mutualisme, atau parasitisme. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, gimana tadi? Sudah lihat materinya? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup jelas atau tidak? Jelas dulu.
akan bekerja secara kelompok ya. Jadi ini sudah duduk secara kelompok. Lalu nanti Ibu akan berikan LKPD. Nah, setiap kelompok nanti mengamati ekosistem yang dipilih. Ini Ibu sediakan ada 4 ekosistem yang bisa kalian pilih. Ibu mulai dari kelompok, atau kita acak atau bagaimana nih? Acak. Ibu yang acak ya? Oke, Ibu yang tentukan. Kelompok pertama dari hutan, yang kedua belakang ekosistem sungai, yang ketiga ekosistem laut dalam. Nah, yang keempat ini diambil ekosistem sawah. Ingat? Oke. Hutan, sungai, laut dalam, dan sawah. Oke. Ibu bagikan LKPD-nya, silakan diamati. Boleh mengambil literasi dari internet. Ya, silakan dibuka Google-nya atau YouTube. Silakan mulai dikerjakan. Setiap kegiatan kalian di dalam kelompok ada penilaian, ya. Jadi ada nilai sikap, ada nilai keterampilan yang akan Ibu nilai dalam setiap kegiatan kalian. Jadi silakan seaktif mungkin. Dibagi tugas, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ada yang cari di HP, ada yang di buku dan lain sebagainya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Silakan dikerjakan.
Nanti yang ini kayak gini ya, dari air ke ya. Iya. Beri isi pada pagi. Pagi misalnya sudah. Jadi oke. Ya udah. Terhadap air, nanti air berpengaruh lagi terhadap kehidupan si oke? Kasih tahu apa nih? Lumayan. Boleh kalau di sungai ada ikan-ikan kecil. Ikan cere. Nah, ikan udah bu, ikan terus ikan udah. Buaya, Oh iya buaya. Oh iya buaya. ada ringnya ya? Rumput ya? Lagi masuk tanah nggak ada? Ini kan ikan. Iya. Ini tapi nggak gunanya kayak gini. Gunanya apa? Ikan gunanya apa? Pakai satu pakai dua aja. Ikan gunanya apa? Rumput sama ada perawanan. Hewan-hewannya ada nanti ya. Misalnya rumput sama apa pemakan rumput? Nah iya kayak predasi. Buat gunaannya itu beda. Nggak apa-apa. Ya. Kalau peranan itu
itu dia buat mengasih. Dua lagi. Iya, belalang. Iya, belalang. Yang ada tulisan sawahnya, Beb. Iya. Nah, lihat. Ini terus saya nih. Terus saya apa? Terakhir ini. Biotik. Ini ada suhu. Bawahnya ke lembaran. Baru 5 menit. 5. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya hasil dengan harga atau apa ya? Lot dalam. Misalnya jumlah ton kebaikan. Nanti di situ hasil makan apa? Ya, jadi sekarang keterangannya kalau main apa? Kalau misalnya simbiosis di sini ini metabolisme atau apa? Jadi cari dari sini beberapa masukan ke sini terus jenis interaksinya. Produsen komponen tadi apa? Misalnya fitoplankton, zooplankton dan zooplankton sama. Terus ikan kecil itu apa aja? Misalnya paus sama hiu, berarti saling apa itu? Kan makanannya sama. Kalau sama apa? Saling berkompetisi. Ya kan? Saling berkompetisi. Kalau bukan makanannya sama. 6. Hampir 7. Kita nggak dipanjangin kalau nanti kurang. Maksudnya? Dari sini. Ada apa? Di apa? Karena dia tidak sebutkan hidup dan konsumen. Makanan, kata. Konsumen ya? Bukan. Berarti ya, konsumen ya? Iya. Interaksi apa yang ditemukan? Apa aja? Kita cari dulu Simbiosis ini. apa? Predasi apa? Ya kan? Iya. Jika salah satu komponen ekosistem tidak ada, apa yang akan terjadi? Misalnya padinya hilang, apa padinya hilang? Berarti si konsumennya tidak ada makanan lama-lama kan? Ya. Kesimpulan, bisa? Bisa Bu. Agak cepat ya. Agak cepat. Ya. Cahaya sama buka.
Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Keterangan Mananya kosong ini. Apa lagi? tanah sama air. Cacing, ini apa sih? Nggak ada cacing sih. Apa ini? Nah, iya. Oh, sungai ya? Iya. Ikan, tumbuhan, lumut, Buaya. buaya, pohon, ikan, tumbuhan, lumut, buaya, pohon. Nah, buaya sama Ikan predator. ikan sudah ya. Air apa kan? Tumbuhan sama pohon sama apa ya? Berenang. Ya, sebutan apa? Iya. Udah deh. Apa yang susah? Terus sekarang ya, adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Produsen itu berarti yang pemakan, yang menghasilkan. Nah, tadi Desi sama teman-teman cari yang dari sini. Nah, yang tumbuhan mana? Oke. Tumbuhan, terus apa lagi? Oh, satu ya udah berarti ada yaitu tumbuhan sebagai produsen. Konsumennya apa aja? Nah, sebutkan tuh payung, buah. Kasih Bu. Sebagai produsen itu bisa 10 menit Bu. Udah ya? Oke. Sudah perhatikan ke depan. Sudah 10 menit. Selesai kan? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil pekerjaan. Oke. Nanti tinggal dibacakan saja ya, tempatnya di situ dulu. Kita mulai. Yang lain perhatikan hasil presentasi temannya kelompok ini. Kalau boleh memberikan feedback atau tanggapan. Kira-kira tambahannya apa menurut kamu? Atau apa yang salah? Siap ya? Kita mulai dari kelompok ini dulu yang dekat dengan ibu. Sudah siap? Ya. Siapa yang mau membacakan berdiri ya? Berdiri. Ya, lihat. Nggak apa-apa. Ya. Masa ibu yang baca? Ibu suaranya gede. Lihat. Oke, perhatikan. Nomor tabel pertama, lihat. Ekosistemnya apa dulu? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Ya. Komponen abiotik itu ada air, Jadi boleh lihat biar temennya dengar. Oke, komponen abiotiknya. Yuk. komponen abiotik ada air, cahaya matahari, dan tanah. Peranan komponen abiotik ada air itu menutrisi, cahaya matahari menyinari, tanah menyuburkan. Ada juga komponen biotik yaitu ada padi, burung, tikus. Peranan komponen biotik ada padi produsen, burung konsumen, tikus konsumen. Ya, lanjut. Yang lain tolong didengarkan ya. Iya. Ada juga suhu, panas dingin, kelembapan, penguapan, bilangan konsumen, manusia konsumen. Sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem yang Anda amati. Yang abiotik ada air, cahaya matahari, tanah, suhu, kelembapan. Biotik, padi, burung, tikus, belalang, manusia. Yang kedua, adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Produsen yaitu padi, konsumen, manusia, belalang, burung. Bentuk interaksi apa saja yang Anda temukan dari komponen ekosistem tersebut? Oh, belum selesai. Jadi tolong dibantu teman-temannya. Ini ceritanya ekosistem sawah, tapi interaksinya masih bingung.
Ada yang punya pendapat nggak di dalam sawah itu interaksinya apa dengan apa? Ayo, angkat tangan. Di sawah interaksinya apa dengan apa? Sawah. Ya, Saya. ya, Amel. Kerbau dengan burung jalak. Apa? Kerbau dengan burung jalak. Kerbau dengan burung jalak. Boleh ya? Nanti ditambahkan. Apa itu jenis interaksinya? Mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme. Kelompok berikutnya, apa masukannya? Apa tadi? Di sawah. Ular dengan tikus. Ular dengan tikus, betul. Jenisnya apa? Itu rantai makanan. Iya, tapi interaksinya Simbiosis. predasi. Ditambahkan ya. Oke, kelompok 1. Ada masukan nggak? Ada. Padi dimakan apa gitu? Padi dimakan burung. Berarti apa itu? Burungnya makan padi. Jadi jenis interaksinya apa? Makan. Predasi. Oke, kita makan ya. Oke, itu dari kelompok pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Ditambahkan. Kelompok berikutnya, yang ini dulu. Silakan. Yo, coba. Jenis ekosistemnya, yang lain perhatikan lagi. Ini jenis ekosistemnya berbeda. Jenis ekosistem laut dalam. Dari komponen abiotik, nama atau jenisnya ada air, suhu, cahaya matahari, garam, dan pasir. Peranannya, air sebagai minum, cahaya matahari sebagai menyinari, garam sebagai mineral, dan pasir sebagai tempat hidup. Komponen biotik itu ada multiseluler, itu berperan sebagai produsen, invertebrata berperan sebagai konsumen, vertebrata sebagai konsumen. Interaksi antara komponen itu ada hiu, paus, jenis interaksinya kompetisi. Terus sebutkan komponen biotik dan abiotik yang terdapat dalam ekosistem yang Anda amati. Ada air, suhu cahaya, garam, oksigen, abiotik, multiseluler, invertebrata, vertebrata, alga uniseluler. Nomor 2, apakah komponen biotik berperan sebagai produsen dan konsumen? Ada, yaitu hiu dan paus. Interaksi apa saja yang Anda temukan dari komponen-komponen ekosistem itu ada kompetisi seperti hiu dan paus. Komponen ekosistem terganggu atau tidak? Apakah yang terjadi mengganggu keseimbangan ekosistem? Sudah. Oke. Kelompok 2 dengan ekosistem laut dalam, ya, dengan ekosistem laut dalam. Ada yang mau kasih masukan atau tanggapan? Di laut dalam itu yang makhluk hidupnya berbeda dengan yang atas, yang permukaan, ya. Tadi disebutkan apa? Multiseluler, berarti itu sebagai apa di situ peranannya? Produsen. Berarti kamu biasanya kenalnya plankton. Fitoplankton. Jadi plankton yang berperan sebagai tumbuhan, maka dia sebagai produsen. Ayo, ada yang kasih tanggapan nggak? Interaksi yang di dalam laut dalam itu. Tadi disebutkan, ya, tidia, boleh. Tidia, ikan remora dengan hiu. Nah, itu yang sering kamu temui ya, ikan remora dengan hiu. Apa jenisnya? Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme. Tadi ada nggak di kelompok ini? Tidak, boleh ditambahkan ya. Kalau tidak ada boleh ditambahkan. Ikan hiu dengan ikan remora. Apa lagi? Ada lagi? Kelompok 1, Desti. Ada. Kelompok 4 ini ya. Nggak ada. Cukup. Oke. Kasih applause dulu. Kelompok 3. Kelompok 2 sekarang. Ya. Ekosistem apa? Sungai. Yang lain tolong perhatikan. Ya. Sungai. Dari tabel. Ya. Komponen abiotik dan komponen biotik yang ada di sungai. Komponen abiotik ada tanah, air, cahaya, suhu, dan substrat. Ya. Ya. Peranan tanah di sini sebagai sarana menyerap, dan kalau air itu faktor utama.
cahaya, penyedia energi, suhu, radiasi, dan substrat bagian permukaan. Komponen biotiknya itu ada ikan yang berperan sebagai makanan makhluk hidup, tumbuhan sebagai tempat fotosintesis, lumut sebagai makan ikan kecil, buaya sebagai keberlangsungan ekosistem, pohon sebagai produsen. Terus? Komponen hasil pengamatan interaksi antara komponen buaya dengan ikan itu jenis interaksinya predasi. Ikan dan lumut simbiosis komensalis, cahaya dan tumbuhan fotosintesis. Sudah? Oke. Tolong beri tanggapan. Tadi ada yang Ibu dengar buaya sebagai keberlangsungan ekosistem, betul ya? Tapi peranannya tolong perbaiki. Siapa yang bisa kasih masukan? Peranan buaya di dalam ekosistem sungai sebagai apa? Sebagai pemangsa. Kelompok 2, kelompok 3 betul. Sebagai pemangsanya berarti sebagai apa itu? Predasi atau sebagai kedudukannya sebagai konsumen. Apalagi ya tadi? Ada yang aneh-aneh yang mau ditanyakan coba. Tadi Ibu tangkap 2 tapi lupa lagi. Oh, cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai apa peranannya? Lalu sebagai Penyedia energi. penyedia energi. Ya, penyedia energi. Ada yang kasih tanggapan nggak? Betul nggak? Cahaya matahari sebagai penyedia energi. sebagai menyinari. Cahaya matahari untuk menyinari. Terus berperan dalam apa lagi? Tumbuhan kalau mau bikin makanan. Betul. Cahaya matahari berperan dalam proses fotosintesis. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Ayo, kelompok 1 lagi bingung siapa yang mau baca siapa? Kasih tanggapan yang ini dulu nggak? Sungai. Cukup. Nanti yang tadi ditambahkan temannya ditambahkan juga ya, jangan sampai dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, ini dia. Ini dari tadi tunjuk-tunjukkan. Coba baca. Desti. Oke. Ekosistem apa Desti? Hutan. Baik. Ke sana hadapnya Des, biar teman-temannya lihat. Masa di belakangnya? Nah, oke. Hasil pengamatan komponen ekosistem hutan. Nama atau jenisnya aksial dalam karang beting, paku-pakuan, rumput. Peranannya itu produsen semua. Itu yang abiotik. Kalau komponen yang abiotik itu aksia, bangka, garungga, karang beting, paku-pakuan. Peranan produsen semua. Terus hasil pengamatan interaksi antara komponennya itu tumbuhan dengan tupai. Itu jenis interaksinya predasi. Keterangannya pemangsa. Predasi. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua tupai dengan rubah. Jenis interaksinya predisi. Terus ketiga rubah dengan beruang hitam. Jenis interaksinya predisi. Keempat beruang hitam dengan rusa besar. Jenis interaksinya predisi. 5 predasi. Rusa besar dan ajak. Jenis interaksinya predisi. Predasi. Terus komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem itu adalah autotrof dan heterotrof. Terus peranan sebagai produsen dan konsumen itu sebagai produsen itu tumbuhan dan konsumennya itu tupai, ubah, rusa besar. Terus yang ketiga itu komponen-komponen ekosistemnya hanya komponen predasi. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu atau tidak ada, apakah yang akan terjadi? Nah, kalau misalkan yang akan terjadi itu dapat mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus menerus dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Ya, terus. Nah, kesimpulannya Disimpan dulu, nanti terang. Oke? Oke. Oke, begitu kata kelompok apa ini tadi? Hutan. Sebentar. Nah, ini tadi tolong
kalian dengar ya, nanti kasih tanggapan. Komponen abiotiknya disebutkan di sini adalah akasia, terus apa lagi? Garam, paku-pakuan, rumput. Lalu peranannya sebagai produsen. Ada yang mau kasih masukan nggak? Abiotik. Kelompok ini memasukkan yang tadi disebutkan ke dalam kelompok abiotik. Tolong kasih tanggapan. Kelompok ini satu saja. Tepat atau tidak? Ya, abiotik dimasukkan dalam pohon akasia. Akasia itu pohon ya? Ya, dimasukkan ke dalam abiotik dan peranannya sebagai produsen. Tepat atau tidak? Tidak. Tidak, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena pohon masuk biotik. Karena pohon termasuk biotik. Tanaman hidup. Iya, ya. Karena pohon termasuk biotik. Sepakat? Sepakat. Berarti konsep biotik abiotik itu harus dibetulkan lagi. Kelompok satu ya. Biotik itu yang hidup. Abiotik itu yang Tidak hidup. Jadi kalau abiotik yang ada di ekosistem hutan, kasih masukan. Apa seharusnya yang dimasukkan? Air, iklim, udara, suhu, apa? Cahaya matahari. Ada lagi? Oke, cukup ya. Itu yang dimasukkan. Ya. Lalu yang nomor terakhirnya tadi betul. Apa yang terjadi kalau salah satu komponennya tidak ada? Misalnya tadi apa? Misalnya yang tidak ada? Air misalnya. Bagaimana kalau air tidak ada? Lalu ada pertumbuhan. Ya, itu interaksi biotik dan abiotik. Oke. Sekarang setelah kita berdiskusi, Ibu mau setiap kelompok memberi kesimpulan. Kesimpulan dari semua. Ya, kesimpulan dari semuanya. Yang mana yang duluan anak-anak? Ya, tinggal. Ya. Silakan. Kita kelompok pertama. Kesimpulan. Ya. Kesimpulan semuanya. Ya. Boleh ngomong kamu aja dulu. Nanti yang lain menambahkan. Yuk. Sebagai pada ekosistem yang lainnya yang disesuaikan dengan namanya. Ekosistem hutan merupakan ekosistem yang mencakup wilayahnya adalah penggunanya, yaitu cuma mencakup hutannya aja. Ekosistem hutan kesimpulannya adalah ekosistem yang mencakup hanya bagian hutan dengan komponen yang tadi disebutkan. Oke, kelompok lain silakan. Apa saja? Bukan saja tadi yang kamu kerjakan, apa saja yang ada. Ini dia dulu, kelompok sini biar berurut. Ya. Ada berapa? Oke, ada yang mau dulu? Ya, itu dia. Kelompok. Yang dulu, yang lain dulu. Yang dulu, yang dulu. Oke, kamu dulu. Ya lama-lama, waktunya habis. Ya, ngomong. Siapa dulu? Amel? Ini dia. Ya, ini dia. Ngomong ini. Kesimpulan. Kesimpulan dari ekosistem sungai itu, ekosistem sungai mencakup tentang keseimbangan ekosistem dari sungai dan rantai makanan yang ada di daerah sungai. Ya, komponennya apa saja? Komponennya tadi Ya, ada apa saja? ada pohon Biotik. ada biotik dan abiotik. Ya. Jenis interaksinya? Jenis interaksinya tuh kayak cahaya, kayak buaya dengan ikan itu masuknya predasi. Nah, berarti predasi. Apa lagi selain predasi? Terus cahaya dan tumbuhan masuk fotosintesis sama lumut ikan sama lumut yang dimakan simbiosis. Oke. Nah, kelompok terakhir. Ayo, ini kelompok. Ya, kesimpulan kelompok 3. Dari kelompok ini kan tentang laut dalam. Jika tidak terdapat ekosistem seperti air, suhu, cahaya
cahaya matahari untuk menyinari laut dalam. Jika tidak terdapat itu, maka ekosistem laut akan punah. Ekosistem laut akan terganggu. Ya. Mungkin juga akan punah. Ada lagi? Jenis interaksinya seperti hiu dan ikan bermuara, yaitu komensalisme. Oke, jenis interaksinya baru teman komensalisme. Ngomong terakhir? Oke, sudah selesai tesnya. Nah, setelah selesai, terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih ya. Semoga kegiatan hari ini, pembelajaran ini berarti buat kalian. Amin. Ibu doakan semoga ilmu yang Ibu berikan berkah untuk kalian. Amin. Tolong diterapkan ya, bahwa kalian harus menjaga kebersihan, keberlangsungan ekosistem. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.